Madu adalah lebah, itu longor, itu longor. Kalau madu adalah lebah, orang minum madu kena antuk lah dia, Bang. Ya enggak aja. Madu ya madu, lebah ya lebah, ya. Bang, Itu saya mau longor. tanya Bang Faruk. Saya mau tanya Bang Faruk. Boleh Bang? Ya Islam Kristen Bang Habibie. Saya Kristen Bang. Saya Oh, tidak nama saya, Habibie ya. ya saya Kristen. Ya. Jadi begini Bang Faruk. Yang saya mau tanyakan, kalau mullah Loh, itu kok kamu? Aku jualan ya madu. Ya dapat dari mana, Bang? Kok kan saya mau bertanya nih Bang. Abang bilang iya, iya. aku jualan madu loh, Bro. Bukan, maksudnya begini Bang. Maksudnya begini Bang. Maksudnya itu bukan pertanyaan saya. Enggak, tentang madu ini aku udah sepakat bahwasanya pada mulanya adalah lebah, lebah bersama-sama dengan madu, madu bukan lebah. Udah sepakat dulu itu ya. Daganganku nih ya. Ya, sepakat. Itu kan Oh, menurut Bang iya. Faruk. Baik, sepakat. Boleh saya bertanya Bang, biar Abang. Jadi begini Bang. Saya mau mendapatkan jawaban nih dari teman-teman Islam. Bagaimana cara berpikirnya teman-teman Islam mengenai kalamullah ini Bang. Kalimatullah. Ya, kalimatullah. Jadi begini Bang. Menurut Abang sendiri, di dalam Islam ini hanya ada dua, yang kholik dan makhluk. Betul apa tidak Bang? Iya, Khalik. Pencipta, makhluk ciptaan. Terus? Ya, baik. Kholik disebut pencipta, makhluk disebut ciptaan. Ya, betul. Yang kholik yaitu pencipta disebut kekal, yang makhluk yang adalah ciptaan tidak disebut kekal. Baharu. Betul Bang? Baharu. Saya ulangi nih Bang, saya ulangi. Yang kholik disebut pencipta, dia itu juga disebut kekal. Karena dia itu adalah Allah, pencipta. Dan yang makhluk tidak disebut kekal karena dia itu bukan pencipta, dia adalah ciptaan. Pertanyaan saya nih Bang, ini pertanyaan saya nih Bang. Kalau yang kholik itu adalah ciptaan, bagaimana dengan kalimatullah? Kalimatullah ini ciptaan atau bukan ciptaan? Yang Khalik apa tadi? Yang Khalik? Saya ulangi Bang. Yang kholik itu kekal menurut Abang. Iya. Karena Allah, karena pencipta. Yang makhluk disebut tidak kekal karena ciptaan. Pertanyaan saya, simak Bang, simak. Pertanyaan saya, kalimatullah itu ciptaan atau bukan ciptaan? Silakan. Kalimatullah. Kau sudah menyebutkan kalamullah, kalimatullah. Itu perkataan siapa? Saya tidak tahu Bang, saya tidak tahu. Saya bertanya nih Bang, kalimatullah Ini, itu oke, aku jelaskan ya gini. ya silakan. Itu langsung sahnya pemikiran Kristen dengan Islam. Kenapa teman Kristen seakan-akan Tuhannya lebih dari satu? Ya, karena dia menyatakan ketika firman keluar dalam diri Bapak, firman itu adalah Tuhan. Dia berubah, bukan jadi perkataan lagi. Seharusnya firman itu adalah perkataan Bapak. Apakah perkataan Bapak itu adalah Bapak? Bukan. Sama, apakah kalamullah itu adalah Allah? Bukan. Tapi itu bahagian dari kekuasaan Allah. Perkataannya Allah sama dengan saya. Apakah perkataan Faruk itu adalah Faruk? Bukan. Faruk ya Faruk. Perkataanku. Akan tetapi perkataanku itu bahagian dari diriku. Di mana bahagian dari diriku itu adalah bahagian dari kekuasaanku. Kalau aku katakan perkataanku adalah aku, maka Faruk ada dua. Orang-orang yang akan menganggap pemikiranku sungsang, sama teman-teman Kristen, maka dibilang longor. Tapi
bisa perkataan Bapa yang merupakan firman, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, firman adalah Tuhan. Perkataan Tuhan adalah Tuhan. Seluruh alam semesta yang terjadi di atas bumi ini berasal dari kalamullah. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, ketika perkataan itu adalah Allah, maka Allah itu adalah bumi, Allah itu adalah langit, Allah itu adalah gunung. Itu pemikiran yang sungsang. Makanya jika dikaji dari Yohanes 1 nomor 1, Tuhan kalian banyak. Jika firman itu adalah Tuhan, pada mulanya adalah firman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan, Tuhan kali menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan apa? Dengan firman. Ketika firman itu telah menjadi langit dan bumi, berarti langit dan bumi itu adalah Tuhan. Langit dan bumi itu adalah Tuhan. Itu pemikiran kalian, makanya Tuhan kalian banyak. Jadi dengan kata lain, kalamullah itu adalah bahagian dari Allah yang merupakan kekuasaannya Allah, tapi itu bukan Allah. Lanjut. Baik bang. Oke. Jadi begini bang. Tadi abang juga membangun premis bersama-sama dengan saya bahwasanya yang disebut dengan pencipta itu pasti kekal bang. Abang tadi sudah mengatakan berarti firman ini adalah ciptaan. Dan pertanyaan Oke, baik. Oke. Baik. Oke, berarti menurut abang firman, aku bilang firman ciptaan, modal framing loh. Oke, baik. Begitu. Oke, jawab boleh. jujur. Aku tadi ada menyebutkan nggak firman itu ciptaan? Oke, berarti firman bukan ciptaan. Baik. Adakah tadi kusebutkan firman itu ciptaan? Kusebut apa tadi firman? Iya, tadi abang mengatakan firman itu adalah bagian dari Allah, tetapi dia bukan dari Allah. Bapakmu, bukan Allah. Coba abang dengar. Kuping kau mendengar, ulangin lagi ya, ulangin lagi. Oke, di dalam pemahaman Kristen, makanya Kristen itu dibilang longor. Kenapa longor? Ketika Bapak berfirman, kalian katakan firman itu adalah Bapak. Di mana pada hakikatnya Bapak itu dalam iman kalian adalah Tuhan. Ketika firman itu juga adalah Tuhan, berarti Tuhan kalian jadi banyak. Lisanku tak pernah mengatakan dalam iman Kristen itu firman itu adalah ciptaan, tidak. Tuhan Bapak kalian dalam iman kalian menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini dengan firman. Bukan ku katakan firman ciptaan, tapi dengan firman. Apa itu? Dengan perkataannya. Jadilah langit dan bumi, maka jadilah langit dan bumi. Apakah setelah langit dan bumi itu jadi adalah Tuhan itu sendiri? Tidak. Karena apa? Karena firman itu pun bukan Tuhan, tapi perkataan dari Tuhan. Begitu. Jangan framing lagi kau ya. Ya, oke, baik. Saya pikir abang juga memberikan saya ruang atau 1 menit biar di mana abang itu jangan 1 detik pun nggak mau kasih ke waktu kalau kau framing. Paham? Ya. Silakan Habibi. Oke bang, baik bang. Jadi begini bang, abang tadi sudah setuju dengan saya. Yang namanya bukan ciptaan itu disebut Allah. Karena hanya ada 2 saja, kholik dan makhluk. Saya ulangi. Yang bukan ciptaan, tadi abang sebut dia itu Allah. Karena hanya ada 2 saja, yang kholik dan makhluk. Saya ulangi narasinya Bang Faruk. Firman itu bukan ciptaan. Dalam tanda kutip, bentar. Dalam tanda jangan keputus, tapi abang, bentar. Iya, firman itu bukan ciptaan, tapi yang disebut bukan ciptaan itu Allah. Tadi Abang Faruk tadi bilang. Lanjutkan tapi. Kok Abang Faruk langsung kita berdiskusi kayak langsung. Lanjut tapi. Kau bisa. 27 tahun aku udah di Kristen ya. Gak bisa kok framing aku gitu. Tapi lanjutkan dulu. Firman itu bukan ciptaan tapi.
Lanjut. Saya ulangi bang, saya ulangi. Coba abang, maksudnya kita diskusi ini, saya tidak memaksakan kehendak saya sendiri bang, tidak. Terserah abang. Ini poin yang kita ambil di sini biar diskusi kita itu maksudnya terarah. Kita sama-sama dapat poinnya bang. Gak usah aku ngomong kayak gitu, gak usah ngomong gitu ya, jijik aku dengernya. Bukan bang, karena begini bang. Busuk mulutmu busuk. Coba kau jujur. Tapi lanjutkan apa? Aku sebutkan tadi tapi apa? Firman itu bukan ciptaan tapi apa tadi kelanjutanku? Coba kita mengulangi premis awal kita bang. Membangun opungmu. Yalah kok kayak langsung kayak begini ya bang. Saya Bukan pikir begitu kau diskusi, gaya penjajah kau bikin diskusi. Perkataanku itu kau bolak-balik dan kau framing. Aku tadi sudah mengatakan firman itu bukanlah ciptaan. Tapi apa firman itu ku bilang? tapi bukan Allah. Hah? Tapi bukan Allah. Tapi bahagian dari kekuasaan bapakmu, Bang. Oke, tapi bagian dari kuasa Bapakku. Oke. Ya kan, firman yang berfirman itu Bapak, bagian dari kekuasaan Bapak. Apakah bagian dari kekuasaan Bapak adalah Bapak? Bukan. Contoh, antara Jokowi dan Presiden, Pak Prabowo dengan Presiden. Apakah Presiden itu adalah Pak Prabowo? Bukan. Karena apa? Itu kekuasaan dari Pak Prabowo itu adalah Presiden. Hakikat Pak Prabowo siapa? Pak Prabowo. Bahagian dari diri Pak Prabowo itu apa? Presiden. Bahagian dari diri Pak Prabowo itu Presiden. Kekuasaan dia sebagai Presiden itu bahagian dari diri dia. Tapi Pak Presiden itu tidak serta-merta harus Prabowo. Ngerti? Tapi sudah pasti Presiden itu Prabowo. Iya, Presiden itu Prabowo. Tapi apakah Presiden itu nama dari Prabowo? Iya, terserah abang. Coba abang menjawab. Apakah Presiden dari Prabowo? Iya, karena Presiden. Apakah Presiden itu nama dari Prabowo? Presiden itu gelar dari Prabowo. Gelar dari Prabowo, dan gelar Presiden dari Pak Prabowo itu bahagian dari kekuasaan Pak Prabowo atau bahagian dari diri yang lain dari Pak Prabowo? Bagian dari Pak Prabowo, makanya disebut bagian dari kekuasaannya Pak Prabowo atau bahagian yang lain dari diri ingat ya, dari diri Pak Prabowo. Bagian dari Pak Prabowo. Opung mulah. Presiden itu kan bagian dari Prabowo, makanya disebut Pak Prabowo itu adalah Presiden. Maka Presiden itu bahagian dari kekuasaan Pak Prabowo atau bahagian dari diri yang lain dari Pak Prabowo. Bagian dari kekuasaan Pak Prabowo. Iya, bagian dari kekuasaan. Oke. Sama halnya ketika Bapak berfirman, ya, jadilah terang misalkan. Apakah ketika Bapak berfirman, firman itu adalah Bapak? Bukan. Berarti ketika firman menjadi manusia, firman itu bukan Tuhan kan? Ketika firman menjadi manusia, firman itu berarti bukan Tuhan kan? Silakan lanjut Bang, lanjut narasi Bang, lanjut. Aku jawab. Biar saya dapat poinnya apa? Biar saya dapat poinnya apa, Bang? Oke, Bapak ini kan Tuhan. Ketika Bapak berfirman, apakah firman Bapak ini adalah Bapak? Bukan. Oke, berarti gelar dari Bapak pun tidak serta-merta mengikut pada firman. Bapak ini memiliki gelar Tuhan. Karena firman bukan Bapak, berarti firman juga bukan Tuhan. Oke. Ketika firman menjadi manusia, apakah firman yang telah menjadi manusia ini adalah Tuhan? Firman menjadi manusia, apakah dia itu disebut Tuhan? Disebut Tuhan karena dia bagian dari Bapa itu. Jadi begini.
sepakat. Ketika Bapak berfirman, apakah firman Bapak ini adalah Bapak? Jawab lagi. Iya bukan, Jawab. Tetapi Bukan. Nah, iya, ketika tetapi dia firman bagian. ini, dengar loh. Firman Ketika itu bagian firman dari ini Bapak bukan? Tunggu dulu. Ketika firman ini bukanlah Bapak, berarti gelar yang dimiliki oleh Bapak tidak ada dalam diri firman, kan? Apa itu gelar dari Bapak itu? Ya kan? Oke, jadi Ya baik kan? Bang, Gelar saya dari Bapak jelaskan. itu. Saya jelaskan Ketika ini Bang. firman ini, Saya tunggu dulu. jelaskan. Dikit lagi nih, habis itu gue jelaskan. Ketika firman ini menjadi manusia, apakah manusia ini menjadi Tuhan? Iya, jadi Tuhan bagi kami umat Oke, Kristen. bagi Anda Tuhan. Tengok teman-teman ya, bagi dia Tuhan. Bapak Tuhan, manusia Tuhan. Ketika Bapak ingin menciptakan, ketika Bapak menciptakan alam semesta, dia menciptakan dengan apa? Dengan firman. Nah, ketika firman menjadi bumi, apakah bumi ini adalah Tuhan? Iya, karena firman itu bagian dari Tuhan. Enggak, yang saya tanya, apakah bumi ini apakah bumi ini adalah Tuhan? Apakah bumi ini, maksudnya bagaimana Bang? Coba diulangi. Nah, kita ulang lagi ya. Ketika Bapak berfirman, ya kan? Firman ini bukan Bapak. Anda katakan, sepakat. Karena firman bukan Bapak, maka segala kekuasaan dalam diri Bapak, ya, dan gelar dari Bapak tidak ada pada diri firman karena dia bukan Bapak. Apa itu gelar dari Bapak? Tuhan. Maka firman bukan Tuhan. Ingat, itu waras. Di sini ada bukan kayak gitu, Bang. Ketika firman menjadi manusia, apakah manusia ini menjadi Tuhan? Menjadi Tuhan, Anda katakan. Sementara manusia ini diciptakan Bapak juga dengan firman. Lalu Bapak menciptakan alam semesta, bumi. Ketika Bapak berfirman, jadilah bumi. Ingat ya, jadilah bumi. Apakah bumi ini adalah Tuhan? Bukan. Bukan. Sekarang jelaskan apa bedanya ketika Bapak berfirman jadilah manusia, manusia jadi Tuhan. Akan tetapi ketika Bapak berfirman jadilah bumi, bumi tidak jadi Tuhan. Apa alasannya? Oke, karena abang bertanyanya ini sangat dalam ya, Bang. Saya butuh 1 menit untuk menjelaskan, 1 atau 2 menit. Apa bedanya ya? Ingat, ulangi lagi biar jangan blunder Bang, aku ulangi. Kau katakan tadi ketika Bapak berfirman jadilah manusia, manusia jadi Tuhan. Akan tetapi ketika Bapak berfirman jadilah bumi, bumi ini tidak jadi Tuhan. Kenapa bisa berbeda? Silakan. Oke, jadi begini Bang. Baik. Saya minta terima kasih Bang, karena ini memang pertanyaan sangat mendalam ya teman-teman. Ini bukan pertanyaan receh bagi saya sendiri juga ya teman-teman. Tapi ini nanti kemudian jadi pembelajaran buat saya juga. Tapi kalau saya salah untuk menjelaskan, saya harap teman-teman maklumi karena ilmu saya belum terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi begini Bang Faruk, kami di dalam kekristenan, kami itu mengenal firman kekristenan Bang, ya Allah. Bentar Bang, karena Bang dengan kami apa lagi kita bicara, jangan dengan doktrin. Saya kan begini Bang, loh kok abang memaksa saya jangan menggunakan, bagaimana saya bisa menjelaskan Bang, kan begitu. Iya, penjelasanmu jangan dengan doktrin, karena kalau aku tanya sama yang lain nanti penjelasannya berbeda. Terus bagaimana saya menjelaskan? Tadi abang sudah mengizinkan saya untuk memberikan waktu saya untuk jelaskan jelaskan menurut abang bertanya apa itu firman, apa itu Bapak, apa itu Yesus. Iya, itu kan pertanyaan abang kan, makanya saya mau jawab. Itu kan pertanyaan doktrin. Udah, silakan kita tengok teman-teman ya. Iya, itu baru betul Bang Faruk. Saya harap berdiskusi dengan baik begitu Bang. Saya pikir begitu cara berdiskusi Bang. Jadi begini Bang, di dalam kekristenan kami mengenal firman itu ada 3, ada 4, tapi saya lupa ya. 2, 1 itu disebut rema Bang. Rema itu terdapat di dalam perjanjian lama, yaitu pengajaran. Firman itu pengajaran. Di dalam perjanjian baru disebut itu logos, atau kita kenal dengan hologos. Bahasa Yunaninya hologos. Firman itu kami mengimani firman itu bukan hanya sekedar kata-kata Bang di dalam kekristenan. Abang ingat firman di dalam kekristenan kami mengenalnya itu bukan kata-kata, tetapi daya ciptanya Allah atau akal budinya Allah.
Itu kami mengenal dengan firman itu, Bang. Jadi ingat, Bang, poin yang Abang harus ingat di sini, firman di dalam kekristenan itu bukan sekedar kata-kata, Bang. Karena ketika firman itu menjadi manusia, pertanyaannya Abang, ketika firman itu menjadi manusia, apakah firman itu Tuhan? Tadi kita sudah membangun premis sama-sama. Apakah firman Bang Faruk, belum di Bang Faruk, kasihan Bang Faruk. apakah Bapak berfirman, firman itu adalah Bapak? Jawaban saya tidak. Kenapa saya jawabannya tidak? Karena di dalam kekristenan, di dalam diri Allah yang disebut Bapa itu berdiam firman dan roh. Bang Dio, nanti bangunin aku Bang Dio ya. Ya. Berdiam firman dan roh. Udah mencret ini Bang Faruk, tinggal cebok dia ini, tinggal cebok dia. Kenapa saya di mute kayak gini, Bang Faruk? Gak Di nyambung. dalam lo kok nggak nyambung? Kan saya bilang, sebentar. Sekali lagi kau nak nyambung kok. aduh ini gimana cara berdiskusi kayak gini? Pertanyaannya Bang Faruk, kau panjang-panjang lebar, pening kami dengar kau ngomong gak nyambung kau. Pertanyaannya Bang Faruk itu, apa perbedaannya ketika firman menjadi manusia kau anggap Tuhan? Ketika firman itu Allah firmankan bumi menjadi bumi, kau bilang bukan Tuhan. Perbedaannya apa? Itu yang kau jelaskan. Ya, saya kan sudah menjelaskan. Kami mengatakan di dalam, kami mengimani dalam kekristenan. Apa Bentar, perbedaannya? bro bertanya, tapi giliran saya mau menjelaskan, bro tidak mengizinkan. Mau nanya kau, bodoh kali kau nih. Kenapa yang kau panjang lebar? Bang Faruk bertanya, kita ini di sini nggak mau buang-buang waktu. Kau ditanya A, jawab A. Ya, jadi gini teman-teman ya. Makanya tadi aku bilang, kau berbicara jangan berdasarkan doktrinmu. Itulah teman-teman ya. Ketika aku mempelajari surat Al-Ikhlas pertama kali, tentang syahadat ya, antara Bapak dan Firman. Apa yang terjadi ketika aku yakinkan bahwasanya ketika Bapak berfirman, firman itu bukanlah Bapak, dan ketika firman itu menjadi apapun, ya apapun yang jadi dari firman itu bukan Tuhan. Lebih nyaman otakku, Bang, daripada seperti dia. Dia sendiri itu bilang ngerti itu apa yang dibilang apa yang dikatakan. Dia awal tadi udah berbicara rema. Rema itu dalam perjanjian lama itu sama dengan logos ungkimo. Nanti kepotong jadi alasanmu. Dari mana pula rema kau samakan sama lo? Pikirnya kan sudah jadi manusia, udah langsung to the point aja pada pertanyaan. Diulangnya lagi, direkonstruksi ulang lagi, ya ampun, pening kita dengarnya. Dia berupaya untuk menggiring opini. Kalau di forum Kristen bisa ya, saudara-saudara Muslim untuk kalian giring opini, menyatakan bahwasanya selain Khalik itu adalah ciptaan, kan gitu. Dan tentang firman kalian mengarahkan ke ciptaan. Kalian maunya Bang Faruk mengatakan ciptaan, dan kalian mau menggiring seperti itu, tidak bisa. Nah kan bisa, nggak ketemu dia, Bang. Ilmu tauhidnya nggak ketemu, Bang. Kalau dia mengarah kepada kau katakan framing, ya kalamullah itu atau firman itu adalah cipta, nggak akan ketemu dia, Bang. Makanya langsung kusandingkan ke dengan Yohanes 1 nomor 1 biar kebangun akalmu. Oke, Bang Yesua, selamat bergabung Bang Yesua. Halo Yesua. Sekali lagi, Bang. Yesua. Selamat bergabung Yesua. Suaraku ada, Bang? Ya, halo, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Islam Kristen, Bang? Muslim Bang, Malik Bang. Oh ya, assalamualaikum Bang. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Iya. Enggak, cuman ngasih masukan Bang di Komal Labang ini. Boleh saya ngasih saran Bang? Boleh, tapi poinnya aja. Kita mau naik. Iya. Saya boleh ngasih saran Bang Faruk untuk Bang Faruk. Boleh. Poinnya Oke. aja langsung. Poinnya langsung. Iya. Saran saya ya untuk Komal Muslim, kalau semisalnya ada Kristen masuk gitu, itu kan suatu keistimewaan buat kita buat berdiskusi kan gitu.
Saran saya itu biarkan orang Kristen itu menjelaskan panjang lebar gitu. Jangan langsung diturunin atau gimana gitu. Biar diskusinya enak gitu. Biar apa namanya ya? Biar Muslim sendiri itu paham apa maksud kekristenan, iman Kristen itu secara mendalam gitu. Biar apa namanya? Biar fair gitu. Saran saya ya, biar apa ya, di Islam sendiri itu nggak selalu bertanya tentang kekristenan sendiri. Oh, banyak cakap aja kau. Terlalu banyak cakapmu. Kami nggak butuh itu. Di sini diskusi pakai data. Ya, diskusi pakai data. Kau muter. Tugas teman-teman moderator itu meluruskan kembali ke pertanyaan inti. Nggak usah kau putar-putar. Biar Muslim mengerti. Ini Bang Faruk nih kurang ngerti apa tentang Kristen, hah? Ngajarin pula kau kasih saran bapak kau saran. Oke. Densus, selamat pagi, agama apa? Densus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang, Muslim. Muslim ya, saudaraku, di bawah aja ya, biar cepat ya. Biar cepat Ya siap bang. Cuma pengen menyapa Bang Faruk aja ini. Oke. Khusus untuk saudaraku yang Muslim, tadi sebenarnya saya udah menurunkan karena saya kasih kesempatan, saya pikir dia berputar-putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik di atas baik di bawah. Tolong yang ada love orange, hadiah love orange, tolong dikirim love orange biar Komal nih kuat ya. Di tap-tap layar dulu biar kuat Komal nih, sampaikan 200k dulu di tap-tap layar ya. Kita naik oten, yang Muslim nggak usah naik ya. Love orange, hadiahnya love orange ya, ada love orange ya. Oke, kita naikkan oten dulu ya. Aku disclaimer dulu ya teman-temannya. Jadi begini, boleh kasih saran itu saran yang membangun. Kalau sarannya kayak tadi tuh mutar-mutar, biarkanlah dulu Kristen itu menjelaskan. Kalau menjelaskan panjang lebar, mutar nggak ada data, ngapain kita di sini didengarkan? Untuk apa? Hah? Untuk apa? Supaya apa? Supaya mendapatkan syubhat. Ini Bang Faruk nih kurang apa? Berapa puluh tahun Bang Faruk? Bang Faruk 27 tahun. 27 tahun. Selamat pagi. 27 tahun. Sebentar, bentar Bang. 27 tahun kau mau kasih saran biar dia paham Kristen. Aduh Bang, aku aja nyimak dia loh Bang. Aku aja nih yang lahir Islam dari lahir, aku nyimak dia nih. 24 jam aku nyimak dia. Masih kau kasih dia saran biar Islam itu paham segala macam. Enggak begitu caranya, Bos. Di sini Kristen kita sudah pengalaman lihat kalau mulai mutar-mutar, cuma modal retorika, tidak ada data, kita sudah ingatkan berkali-kali, kita turunkan. Ini bukan mimbar gereja. Ini ruang diskusi. Diskusi pakai data. Bang Faruk bertanya, sudah jelas apa perbedaannya ketika Allah berfirman, Tuhan Bapa berfirman menjadi manusia, kau bilang Tuhan. Ketika Tuhan Bapa berfirman jadi bumi, kau bilang bukan Tuhan. Nah, perbedaannya apa? Diputarnya lagi dari awal. Capek kita dengarnya. Gitu naik pula aku kasih saran mau muter-muter di situ. Lanjut Bang Faruk. Tolong hargailah Bang Faruknya. Hargai Bang Faruk. Ya, jadi Bang Dio. Ya, jadi kenapa tadi aku bilang aku tidur dulu Bang Dio, nanti bangunkan aku. Aku tahu ujung-ujungnya itu nanti dia kemana. Aku tahu. Aku dan Bapak adalah satu. Itu ujungnya. Untuk membenarkan firman menjadi manusia itu adalah Tuhan. Aku dan ayat yang aku adalah Bapak adalah satu. Itu ujung itu. Jadi premis yang dilakukannya itu untuk membingungkan itu, sama dengan teknik ilmu hipnotis. Kan kalau teman-teman nggak paham ya alur cerita ketika mereka mau premis, kena teman-teman, kena bener, bingung kan dibikinnya. Tapi ketika dia belum menjelaskan saja, baru dia bersuara mengatakan begini-begini, kita udah paham. Puncaknya itu aku dan Bapak satu. Jika tidak dengan ayat itu, mereka dengan apa lagi menyatakan firman jadi manusia itu adalah Tuhan. Jadi kita sudah tahu dan kita sudah dengar itu gitu loh. Ya, jadi gitu ya. Putar. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tolong teman-teman Muslim kalau mau kasih sarannya itu ya mikir-mikir lah. Kalian kasih saran tuh kayak aku pribadi ya. Aku menyimpulkan tadi sarannya itu merendahkan Bang Faruk. Makanya aku langsung turunkan. Jangan kayak gitu teman-teman. Bang Faruk ini kurang paham apa dia tentang Kristen. Dia 27 tahun loh di Kristen. Jadi tolong dihargain itu.
Mana kau suruh pula kami dengarkan dia, biarkan dia menjelaskan supaya umat Islam tahu tentang Kristen. Ngapain? Sok-sokan pula kau ngaku muslim kau, botol. Banyak kali gayamu. Kita sapa tamu dulu ya. Oke, Andi, selamat pagi, agama apa? Andi? Andi, selamat pagi, agama apa? Andi? Aku pikir dia Abang Dio tadi Oten, maka aku naikkan. User, selamat pagi, agama apa? User? User, selamat pagi, agama apa? User? Sudah ya. Bambang, selamat pagi, agama apa? Bambang, selamat pagi, agama Muslim. apa? Muslim ya. Assalamualaikum Pak. Pak yang Pak Danang. Bambang. Oke ya. Ida Maharaninya Bang Naga nggak disapa Kak Ida. Ida Maharani. Ida Maharani, selamat pagi, agama apa? Ida Maharani, selamat pagi, agama apa? Oke. Ini Alek ya? Alek ya? Alek. Cek. Cek, selamat pagi, agama apa? Halo? Nggak usah di-mute lagi. Open mic. Alek. Sekali lagi saya panggil, kalau open mic saya turunkan. Alek. Selamat pagi, agama apa? Bentar. Kenapa di mute lagi? Buat apa songkat mungkin Oten kan? Coba kita tunggu dulu. Jika kau mau percaya Ya bang, selamat pagi bang. Ya pagi Bang Ali. Agama apa? Kristen bang, Kristen. Oke. Silakan, apa yang Anda diskusikan atau Anda ingin melanjutkan diskusi kita tadi, silakan Ali. Iya bang Faruk. Halo? Yang tadi itu sudah kasih data bang. Karena firman itu diartikan. Iya. Halo bang. Iya, dengar Bang, silakan. Iya bang. Iya yang Habibi tadi bang, saya mau lanjutkan itu yang dia sampaikan itu sudah benar. Ya, firman itu pengertiannya jangan abang samakan semua tentang Allah, bisa logos, bisa rema, begitu. Kita harus tahu akar katanya, begitu Bang Faru. Ya, apa beda logos sama rema? Kalau rema itu kan perkataannya Bang, hanya firmannya, penyampaian seperti perkataannya. Ya, rema itu udah dibahas apa? Bahasa Yunani. Iya, logos itu bahasa apa? Bahasa Yunani Bang. Oke, ketika ketika masuk dalam kata logos di dalam Bible kalian dalam bahasa Yunani, itu perkataan dari, dengar dulu Bang. Ketika dalam kata logos, masuk ke dalam kata logos, itu perkataan dari theos atau perkataan dari makhluk? Dari theos Bang, dari theos. Abang harus tahu dulu. Rema itu perkataan theos atau perkataan makhluk? Perkataan theos. Oke, kasih satu data di mana rema mengarah kepada perkataan theos, silakan Bang. Iya, karena rema itu dari Allah Bang. Data loh Bang, data dalam Bible. Kasih satu ayat di mana rema, satu ayat saja Bang. Di mana rema itu pertanyaan abang tadi gimana? Pertanyaan abang tadi gimana? Biar saya luruskan pertanyaan abang tadi. Pertanyaan saya gini. Anda katakan tadi antara rema dengan logos itu sama. Logos itu perkataan theos, rema juga perkataan theos. Aku tidak mau membahas tentang logos adalah perkataan theos. Yang mau kutanyakan, coba abang kasih satu ayat dalam Bible di mana tertulis di situ rema
Rema itu merupakan perkataan dari Theos. Gimana Bang? Kasih satu ayatnya Bang, biar kita kaji Bang. Biar enak kita Bang menjabarkannya Bang. Yohanes 1 ayat 1 Bang. Logos. Remanya mana? Saya belum bisa buka data Bang karena saya lagi di Itu luar. kalian. Jangan kalian mencoba-coba untuk membelit-belitkan seperti itu dengan perkataan Enggak. antara Rema dan Logos. Gini pertanyaan abang tadi, Udah basi Bang. bumi, apakah bumi itu yang diciptakan adalah Theos? Itu pertanyaan abang tadi kan? Gini Bang. Ketika ya Bapak berfirman, ya, apakah firman ini adalah Bapak? Bukan. Ya kan? Gitu tadi kan kata Bang Habibie kan? Nah, Betul? Oke, apakah firman Bapak ini adalah tuh Bapak? Bukan. Karena firman bukan Bapak, berarti segala sesuatu termasuk juga gelar dan kekuasaan Bapak tidak ada dalam diri firman, betul kan? Ya kan? Itu tadi kata dia kan? Dan firman ini, apakah firman ini Tuhan? Tidak Tuhan. Ketika Bapak berfirman, firman itu bukan Tuhan. Karena si Habibie sepakat, firman itu bukan Bapak. Karena firman bukan Bapak, firman itu tidak memiliki segala kekuasaan dan gelar dari Bapak. Maka firman bukan Tuhan. Nah, ketika Bapak menciptakan manusia dengan firman-Nya, firman menjadi manusia, apakah manusia ini Tuhan? Dia bilang Tuhan. Kok bisa jadi Tuhan, Bang? Jangan pikir dulu. Terus Tuhan jadi udah nyongsep itu, Bang. loh gini Bang, kan dan abang diri Bapak ini yang gini, Bang bukan Farouk. Bapak dan bukan Tuhan. Ketika firman yang menjadi manusia kok jadi Tuhan? Dari mana si manusia ini dapat gelar Tuhannya? Sementara Begini, Bang ketika Farouk. Bapak berfirman, gelar dari firman Bapak ini aja, gelar dari Bapak ini tidak ada pada diri firman. Apa bedanya ketika bikin analogi? Ketika Bapak berfirman, apakah firman Bapak ini adalah Bapak? Bukan. Karena firman ini bukan adalah Bapak, berarti segala gelar dalam diri Bapak tidak ada dalam diri tidak ada dalam diri Bentar, firman. gini Tidak Bang ada. Farouk, dengar Bang Farouk. Tunggu sikit lagi aku Bang, sikit lagi. Ketika Bapak berfirman, jadilah bumi, maka jadilah bumi. Apakah bumi itu adalah Tuhan? Bukan. Itu pantas. Pantas gitu loh. Karena itu bahagian dari kekuasaan Bapak. Yang Aku nyungsep coba itu kan menganalogikan jalan pemikiran Firman bukan Bang Tuhan. Farouk. Ketika firman jadi manusia, kenapa firman jadi Tuhan? Kenapa manusia jadi Tuhan? Begini Bang Farouk, aku mencoba Silakan. menangkap analogi Bang Farouk. Apakah firman itu bukan Tuhan? Iya begitu kan maksud Bang Farouk kan? Bukan loh Bang. Makanya kalian kalau orang ngomong disimak lah, jangan buru-buru kalian memotong. Saya paham yang abang maksud itu. Simak bang. Ketika Bapak berfirman, apakah firman Bapak ini adalah Bapak? Nah terus? Ya jawablah bang. Kok terus-terus. Iya Bapak. Apa Bang? Tuhan, Bapak. Tuhan. Iya perkataan Nah, dia. berbeda kan bang kan? Teman-teman berbeda kan? Ini Bang jawaban Farouk, doktrin. dengar, Beda kan? Bang Farouk ketika berbicara, Bang Farouk ketika Dengar, berbicara apakah itu Iya, Bang enggak, Farouk? bang. Aku nggak menyalahkan kau bang. Mau kubuktikan Enggak, perkataan dengar, kau tadi sama dengar. siapa? Sama si Ketika Bang Habibie. Farouk Beda kalau doktrin dibilang dia aku ulangin lagi ya, aku ulangin lagi, ulangin bang. Dengar dulu, Ketika Bang. Bapak berfirman, Ganti ya, ganti apakah ya. firman Bapak ini adalah Bapak? Ketika Bapak berfirman, apakah firman Bapak ini adalah Bapak? Jawab dulu Bang Ali. jangan di mute Iya. Abang. Jangan di mute. Iya, oke, nggak di mute. Jawab aja bang. Ketika Bapak berfirman, apakah firman Bapak ini adalah Bapak? Ketika Abang berbicara apakah itu Abang atau setan? Bukan. Itu bukan Oh, berarti aku, setan. tapi bagian dari diriku. Ya sudah kan Bapak dengan dari diri, firman satu perkataanku. Bang. Firman Nah, itu sekarang abang perkataan tanya, Bapak, ketika firman Bapak itu berfirman, Allah. ketika Bapak berfirman, apakah firman Bapak ini adalah Bapak? Saya tanya, ketika Abang berkata Gua apakah nggak berani lagi jawabnya bang. Tanya. Dia berani Enggak, jawab saya sampai. analogi pikiran Abang. Saya mengikuti analogi pikiran Abang. Enggak bang, aku nggak berupaya untuk menggiringmu bang. Nggak boleh bang, nggak boleh diskusi dalam Islam Tidak, untuk menggiring opini. pertanyaanmu pertanyaan Nggak mau Anda lagi itu dulu, saya tanya kembali. Aku cuma sebatas bertanya. Habis itu abang ngomong silakan. Ketika Bapak berfirman, apakah firman Bapak ini adalah Bapak? Chat. Udah Bang, udah. Udah bertanya Bang.
Jawabnya Ya, silakan apa? jawab. Jawabnya apa? Mikir dia. Kira-kira kalau kejawab kena. Ayo Jadi dong. Bang, begini Bang Faruk. Coba Kau Abang dengar dulu jawab. Bang Faruk. Kau jawab Iya. dulu itu tadi. Iya, biar saya jawab. Sabar kau Dio. Kau Bapak atau bukan? tidak ada. Ketika Abang Faruk berbicara, ya, apakah Lagi ini betul-betul lah ini Kristen ini. jangan mute. Kalian takut ya? Kalau kau ndak jawab, aku mute. Ketika Bapak berfirman, apakah firman itu adalah Bapak? Jawab. Kan saya bilang, Abang harus artikan dulu kata firman itu. Jangan sama Teos. Begitu. Udah ngaku kau, udah turun. Kurang baik apa Bang Faruk? Bang Faruk kurang baik apa? Dia sudah bilang, kau jawab dulu itu, nanti setelah kau jelaskan, silahkan. Kau nggak mau jawab, gimana ceritanya? Komputer muter aja kau. Jadi gini Bang Dio, kalau dia di awal saja ditangkap, kalau sempat dia berbohong, kembali dulu Bang Andre. Kalau sempat dia berbohong ya, gawat dia. Ya kan, makanya si Habibie tadi agak sedikit lebih cerdas dari dia untuk menipu si Habibie tadi. Dia berupaya membangun untuk menyelaraskan, bukan Bang Andreu, untuk menyelaraskan tauhidku dengan dia ketika dia katakan ketika berfirman, firman itu bukan Bapa. Diselaraskannya dulu. Nanti dipletokkannya ketika di firman itu jadi manusia. Kita pun udah berpikir di situ, udah siaga kita di situ gitu loh. Tapi dia udah offset dari awal. Ketika Bapak berfirman, apakah firman itu adalah Bapak? Dia katakan Bapak. Ku kenakan kau nanti sama Matius 11 nomor 25. Mencret kau, nangis kau. Dia kan firman itu Bapak. Matius 11 25, ketika Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, dia bersyukur kepada siapa? Kepada si firman atau kepada Bapa? Ayo jawab. Jangan bawa-bawa apa retorika Tritunggal itu kemari. Muak aku, terserah lu muak. Bang Faruk, jadi dia itu Kan dia yang bukan dia bukan bilang kan aku dengar Bang Faruk. Dia metode itu. bukan nggak mau Iya. bukan nggak tahu jawaban. Dia mikirnya begini, kalau aku jawab Bapak mati aku, kalau aku jawab bukan Bapak mati juga. Aduh, kacau. Belajarlah kalian teman-teman. Udah kita naikkan lagi. Naikkan lagi yang lain. Naikkan Bang Naga. Diturunkan, saya salah pencet tadi. Aduh. Bang Naga turunin saya lah. Ya, ada di bawah ya. Ada teman kita taping di bawah. Cocok ini Bang Faruk debat sama Mikana. Kembali Bang Faruk katakan Bang Faruk nggak mau debat sama perempuan teman-teman ya. Saya tidak mau debat sama perempuan. Tapi kalau si Mikana datang kemari, saya hadapi. Si Agatha yang datang kemari saya hadapi. Tapi kalau saya yang datang ke Komal dia tidak. Karena apa? Yang pertama, si Agatha itu dia on cam teman-teman. Ya, lebih baik buat saya menjaga pandangan saya daripada saya harus memuaskan nafsu teman-teman sekalian. Yang kedua, si Mikana ya lebih baik buat saya juga ya menjaga prinsip saya daripada saya melanggar prinsip saya. Kalau dia datang kemari, saya bisa upayakan dia jangan on cam. Si Mikana datang kemari, si Agatha datang kemari, ketika dia on cam saya tutup on camnya, jangan on cam. Ayo sudah kemari, ketika dia on cam kalau perempuan ya. Kalau memang harus berdiskusi di sini, jangan di Komal dia. Kalaupun di Komal dia, perintahkan dia jangan on cam. Bang Faruk akan datang ke Komal dia, tapi jangan on cam. Biar Bang Faruk yang on cam, nggak apa-apa. Silakan. Oke, assalamualaikum kakakku. Udah aku kirim semalam Karin. Waalaikumsalam. Abang mau tanya, Senin sampai nggak ya? Ini sampai lah, insya Allah sampai. Enggak, soalnya orangnya mau ke Bali hari Senin pagi gitu. Takutnya Insyaallah. nggak ada orang. Sampai ya? Sampai kalau Senin insya Allah sampai. Orangnya tanya sama aku gitu. Udah Barangnya sampai. kira-kira Senin sampai nggak? Hah?
Sampai itu Jumat pun insya Allah sampai itu Jumat Kak. Tapi uangnya masuk kan? Masuklah. Kalau Kalau masalah uangnya masuk senyumnya lebar loh, Bang Naga. Lihat itu. Sorry itu tanpa potongan tanpa ongkos kan, Bang? Iya, udah dibayar ongkosnya. Nanti insya Allah nanti aku pesan 10 lagi. Nanti sebentar lagi ya. Amin, amin, amin. Makasih banyak Kak Karin. Bang Dio apa kabar? Ya Assalamualaikum, Bang. alhamdulillah baik Kak. Gimana sarungnya udah sampai? Nggak diambil kali ya? Nggak ada sarung, nggak ada loh. Sama siapa? Sarungnya ada di Bang Handi loh. Oh Tanya iya, Bang iya. Faruk. Bang Faruk. Ya nanti aku tanyain. Udah sampai Bang kalau Bang Faruk itu. Ya, ya. Bang Faruk aja sampai. Masa Bang Dio nggak diambil-ambil? ya aja belum sampai kakak. Saya Iya, belum ada- sampai. Punya Bang Naga nanti terakhir. Oh, Sebaran. aku pikir udah Iya, iya, dikirim iya. belum sampai. Nanti aku tanyain. Siap Kak. Jazakallah. Udah aku turun, makasih cuma mau tanya itu aja Bang Faruk. Makasih ya. Assalamualaikum. Oke Kak. Waalaikumsalam. Komal Edis TV berani loh. Aku sudah lebih dari 3 kali ke Komal Edis TV, teman-teman Kristen. Udah lebih dari 3 kali. Edis cuma sekali kemarin. Dia datang kemari seperti apa? Seperti guguk, menggonggong aja, gonggong, naik nggak mau. Kan? Aku naik ke Komal dia, mau berapa orang di atas Komalnya, aku naik. Gak ada aku bilang turunkan orang ini, gak ada. Diskusi kita silahkan gitu. Suruh Edis kemari, aduh. Yakin lah kalian, kalau aku diskusi sama Edis, dibikin dia kayak diskusinya kayak gitu, ya kan? Meremak jantung kalian, sakit kali kalian dengarkan. Kalau percaya lah, sakit kali. Ingat, Tuhan kalian itu jadi manusia. Namanya manusia, ujung rambut sampai ujung kakinya ada. Roasting itu nanti semua. Belum lagi roasting tentang hukum di dalam Kristen itu. Ya, itu alasan Edis tahu. Ya, Edis sudah tahu dari diskusi seperti itu. Kena dia kena roasting dia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu bos juga kena dia kan, kena macam debat anak-anak juga ya kan. Kelihatan jalan fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Wan dulu nih, Bang Wan yang baru bergabung tadi Bang. Pelan-pelan, Bang Ilham Berhadi, kabar juga. Bang Wan apa ini? Bang Wan. Abra, Oh, nih. Rabuah, Iya bang. One entry Islam apa Kristen Bang? Islam Kristen, dari Bang. Aceh bang. Gimana? Islam kita dari Aceh. Bang Wan, One Tree Bang, saya tanya Bang. Bang Wan dulu Bang. Oh ya oke. Kristen bang, Kristen. Kristen ya, sabar, bentar dulu Bang ya. Oke. Bang Abrar, Islam Bang ya. Assalamualaikum Bangku. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang Abrar? Saya tadi melihat ada semen dan sarung itu kemana itu bang? Semen dan sarung. Ya semen dah sampai, sarung dah sampai itu kemana, ke arah mana? Depu ada apa yang salah Ironu. So ada ke sini. Yang kan ada apa? Gini Bang, gue jelaskan Bang Abrar ya, gini. Bang Faruk ini kan jualan madu. Oh, Kakak yang naik tadi beli madu sama saya. Nah, dia tanya hari Senin nanti sampai nggak madu itu? Insya Allah sampai hari Senin. Karena saya kirim semalam siang. Jumat pun insya Allah sampai. Yang kami maksud Senin, bukan Senin Kak Bang. Senin. Oh, ya. Insya Allah Senin sampai madunya. Lalu kakak itu kan pernah kirim Bang Faruk sarung gitu loh. Nah, ya. Sarungnya udah sampai begitu Pak. Ya. ya semangat Bang Faruk. Ini ada teman dari Aceh. Siapa di ngomong bahasa Aceh itu? Pak Naga. Naga, dia orang Aceh dia Bang Naga. Kok ada naga orang Aceh? Apa tanam buah naga apa? Atas naga. Oke, Bang Flora Fauna, selamat bergabung. Flora Fauna. Iya. Ya, Islam Kristen Kak? Kristen. Oke, dimit dulu Kak ya, kakak yang noise semuanya. Noise kakak itu Kak, ada suara lain. Ada suara TV atau suara apa itu? Oke, Bang Ilham, selamat bergabung. Islam Kristen Bang Ilham. Bang Ilham. Udah, oke silakan Bang. Udah lanjut.
lanjut Bang Faruk. Udah selesai. Jadi untuk saudara Muslim tolong ditarik permintaan naik ya. Daripada saya hapus capek-capek. Lanjut Bang Faruk. Ya, silakan Bang Wan, entry. One, entry. Boleh bertanya, Bang? Oh, Anda mau bertanya, nggak mau menanggapi kita tadi. Kalau itu sih lihat di VT-VT saya aja nanti soal itu. Boleh, Bang? Ya. Kalau pertanyaanmu sesuai dengan VT-ku, nanti aku jawab. Lihat VT-VT-ku juga, Bang ya. Aku pun punya banyak VT. Oke, Bang, oke. Silakan. Enggak, mau nanya. Apa yang melatar belakangi Abang menjadi seorang mualaf, Bang? Aduh, tadi sakit hati dia, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Saya enggak pernah sakit hati, Bang. Silakan, Bang. Gak enak aku, Bang. Sakit hati nanti, Glenn. Aku aja deh yang nanya. Enggak. Enggak, itu aku janji dulu ya. 2 orang kalian di atas ya, jangan ada yang sakit hati ya. Bang Wan Entry sama kakak Flora Fauna jangan Nah, sakit nggak hati usah, ya. aku nggak mau tahu. Oke, Bang. Oke, Bang. Udah pasti Gimana itulah. Bang Wan? Kutanya, kujawab apa enggak nih Bang Wan? Udah pasti menghujat jawabannya. Bukan, kok menghujat. Bukan menghujat. Ku jawab? Aku nanya aja, nanya. Ya tunggu dulu lah kakak Wan ini, Bang Wan ini belum ku jawab belum pertanyaannya. Kalau dia mau dibilang ya udahlah kasih ke Kak Flora, Kak Flora. Apa nanya seperti itu untuk apa? Ya bilang sama Bang Wan lah, jangan sama aku lu coba kasih. Iya, aku nanya ke Bang Wan untuk apa nanya seperti itu. Iya, jangan ditanya ke saya tuh. Saya pengen tahu loh apa yang melatar belakangi. Pasti nanti pertanyaan kan bukan cuma itu, pasti ada yang lain. Cuma itulah dulu. Ya udah terserah deh, mau dijawab ya jawab aja. Waalaikumsalam. Jadi ku jawab apa enggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Jawab Bang. aja lah untuk pertanyaan. Kalau mau menjawab silakan. Kalau enggak biar saya ganti pertanyaannya. Jangan tersinggung teman-teman ya. Jangan tersinggung teman-teman ya. Ya. Poin yang paling mendasar itu begini teman-teman. Ya. Kayak mana? Karena gini Bang, Yesus itu kan maha kuasa kan Bang. Ya kan Bang Wan? Dari aku Kristen sampai detik ini, kan, aku belum dapat jawabannya Bang. Apa kemahakuasaan dan kemaluannya Yesus Bang? Menghujat kan ya? Ya kan makanya aku bilang tadi. Nah, apa sih sedikit menghujat? Lanjut Bang, Pengen Gak tahu aja. enak aku bilang tadi. Iya mau maksa menghujat kan dia. Ini kelas 2 nomor 21 dia di sini. Sabarlah dulu transgender. Bang Faruk ini Transgender. berarti wanita memang begitu, Transgender. serba Iya, salah kau kita. tahu kan Aisyah Nef itu kau tahu kan yang transgender itu? Ya. Ah itu dia tuh di bawahmu itu si penghujat binatang. Oh. Lalu dengan si CP. Bisa Bang Wan menjawabnya Bang Wan? Mana tahu Abang bisa bantu aku Bang. Enggak, dijawab aja Bang, maksudku apa yang melatar belakangi lo maksudnya. Itu loh Bang. Yang melatar salah satu yang paling melatar belakang ini itu. Dalam Lukas 2:21 kan Yesus itu disunat. Apa yang disunat, kemanuannya disunat, kan gitu. Sementara dalam iman Kristen dulu dinyatakan Yesus itu kan maha kuasa. Bingung aku Bang, apa kemahakuasaan dari ininya Yesus itu? Apa bisa jawab Bang? Karena nggak bisa Ya, aku bisa jawab. Oh, Aku berarti jawab, yang maksudku gini, berarti menurut Abang nggak ada kemahakuasaan Yesus itu ya Bang ya? bukan itunya itu Bang, kekuasaan itunya Bang. Nonoknya. Iya. Apa kekuasaannya? Maksudnya Abang kuasanya harus punya Buktikan, harus gitu punya loh. keturunan gitu ya Bang, maksud Abang ya? Enggak harus punya keturunan. Kalau memang dia gimana Bang ya? Kita laki-laki nih Bang ya, Kak Flora laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan minta maaf ya. Kalau kita laki-laki itu kan kebanggaan kita gitu kan. Aku punya 12 kekuatan 12 ekor kuda gitu loh. Kuat gitu Bang. Oh, Tapi maksud dia Abang nggak pernah dekat nggak sama pernah perempuan Bang. nggak pernah dipergunakan kira-kira begitu ya Bang ya? Nggak pernah dipergunakan gitu ya? Iya, nggak pernah dipergunakannya. Jadi ada apa kekuasaan dari punya gitu loh Bang. Oh iya iya. Selain itu Bang, oke lah. Mantap Bang. Selain itu Bang. Oke,
Selain itu, simak bang ya. Yang pertama, Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen atau kepada orang-orang yang Tuhankan dan menyembah kepada Dia. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Yang ketiga. Bahkan Apa tadi yang kedua? Yang kedua tadi apa? Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen atau kepada orang-orang yang menyembah dan mentuhankan dirinya. Udah jelas Kak Flora? Yang ketiga, Yesus tak pernah memuji, ya, tak pernah memuji, bahkan mengakui orang-orang yang mentuhankan dirinya, bahkan menyembah pada dirinya. Dan yang paling membuat sakit hati, ya, aku cinta Yesus, tapi Paulus mengutuk Yesus. Di mana kutukannya itu membuat Yesus itu berdasarkan Matius 25 nomor 41, Yesus itu di neraka jadinya kan. Gak mau lah aku orang yang kucintai. Karena sakit hati kalau Paulus jadi kayak gitu kan. Cuman aja Bang, jawabannya itu. Jawabannya dulu. Yang kedua tadi gimana Bang? Yang kedua. Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen atau kepada orang-orang yang mentuhankan dan menyembah kepadanya. Jika ada janji Yesus kepada iman Kristen atau orang-orang yang menyembah kepadanya, silakan. Di mana tertulis Bang? Silakan. Maksudnya Kristen ini harus apa ya Bang? Harus agama Kristen gitu? Iyalah, iman Kristen. Yang kan disebut dengan Kristen atau Kristus. Kalau Kristen itu kan setahu saya artinya kan pengikut Kristus ya. Iya. Berarti kepada pengikut Kristus ini nggak pernah dijanjikan ya. Bukan agama loh ini. Iya, pengikut Kristus. Penyembahku. Karena kan sebenarnya kan bukan pengikut Kristus, tapi Tahu penyembah Kristus. banget kalian ya. Patia Tenang dulu banget, Mbak, patia. tenang dulu Mbak, biar main dua dulu. Aduh kok. Jadi Ya, kamu jawab Sama Kristen aja kan begaduh. Bukan Mbak. Kalau yang Mbak Flora Itu nanti laki-laki sama panggil itu Nora. Mas. Kalau nggak Sama Mas itu Nora, ya. Abang. Kalau nggak Mas Bentar dulu, Nora. Abang. Cewek sama cewek ya. Cewek sama Sebentar cewek. dulu dia, cowok. Bang Naga sebentar, dia bukan Mbak, dia Mas. Sama laki-laki seperti nih. Kiamat. Laki-laki. Sama seperti Mas. si Kiamat. Kau, Mas. kau, habislah kau. Sama dia sama itu Nora ya. Mas nanti sama itu Nora ya. Baru Aduh, cocok. Mas Bang sama itu Naga. Nora. Dia bukan perempuan, lanjut sama yang itu Nora. Mas, aku bilang Mas dia Mas. Ngapain dia sama saya? Oh, sama saya Bang tidak Farouk. mau. Oke, sama Bang Baru. laki-laki di rupanya. Ini saya akan Ini dia, hantam aja laki-laki nih. Coba suruh tunjukkan nonoknya. Tunjukkan nonoknya. Ini biar fair. Nanti kita kasih alasan kenapa kita nggak Islam. Suaramu, gitu ya. suaramu. Nampak Alasannya cowok, apa jangan aja? cewek. Kenapa kita nggak Islam? Suaramu, kasih suara cowok, jangan suara cewek. Nah, apa sih panik banget? Apa hubungannya Bukan sih? panik. Coba ngomong ini, coba Gak ada Flora coba hubungannya. ngomong. Itu menunjukkan kalian panik aja. Coba ngomongin laki, coba. Laki. Coba. Coba ngomong. Ya, silakan Bang Wan. Nanti aja dia si Flora itu Bang Wan. Nah, lanjut Bang Wan. Silakan Bang Wan. berarti nggak ada tertulis di Bible menyatakan Yesus menjanjikan sesuatu sama sama pengikutnya lah yang dibilang Kristen tadi artinya. Nah, bukan pengikut Bang, pentuhannya. Oh pentuhannya. Oh, berarti menurut abang Yesus itu bukan Tuhan ya? Tunggu dulu Bang, aku tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Aku belum ke situ dulu Bang. Aku berpikir belum aku menyampaikan ini belum berdasarkan sudut pandang Yesus dulu Bang. Iya maksudku Tapi gini loh Bang. sudut Maksudku pandang berarti Allah abang itu satu tidak menelatar belakangnya abang menjadi berpindah server lah saya bilang dulu ya. Berarti karena Iya, gini Bang, aku berbicara ini dan mengambil kesimpulan ketika itu, ya, ini masih dalam sudut pandang Kristen. Orang-orang Kristen di tempatku pada saat itu kan menganggap Yesus itu Tuhan dan menyembah kepada Yesus. Dan doktrin-doktrin yang diterima dari bapak-bapak gereja bahwasanya Yesus sudah menyediakan tempat, yaitu surga untuk kita yang menyembah kepada Dia.
kan beribadah kepada dia. Setelah dengan modal doktrin ini aku baca Bible, Bang. Makanya pertanyaan itu kuat seperti itu. Dengan modal doktrin ini aku baca Bible. Ternyata Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen atau kepada orang-orang yang mentuhankan dan menyembah kepada Dia. Jika memang aku salah, mana tahu Bang, waktu baca Bible itu ada lembaran yang terlipat kan Bang, lengket dia nggak aku bacakan. Ya kan bisa jadi gitu loh, karena Bible kan memang Bible itu kan. Silakan Abang kasih datanya, di mana Yesus memberikan janji kepada iman Kristen atau kepada orang-orang yang mentuhankan dan menyembah kepada Dia. Silakan. Tapi kan dia apa itu loh Bang, yang dia naik ke surga itu untuk menyediakan tempat. Maksudnya yang menuhankan ininya janji yang kepada yang menuhankannya. Iya, yang menuhankan. Oh, itu kita skip lah dulu ke situ Bang. Menurut Abang itu berarti yang salah itu yang salah itu Kristennya apa Bibelnya Bang? Pertanyaannya kan tadi Abang jelas aku tidak bisa jujur Bang ya, untuk pada poin itu yang salahnya Kristen, bukan Bible. Oh ya, mantap Bang, berarti ya kan yang salah bukan Bible-nya kan, yang salah Kristennya bukan Bible-nya, karena Bible sendiri pun jika mengutip kepada perkataan Yesus sendiri pun dia mengatakan memang dia bukan Tuhan, meskipun tidak secara eksplisit. Keren sekali aku kira. Oke, berarti yang salah bukan Bible-nya ya, dipegang ya, jangan yang dulu kau Flora nanti dia kau di sini kau. Dia dulu kau di sini kau tadi gara-gara aku pikir perempuan kalau belum laki ya. Biar situ wan dulu, kau diam dulu, nanti kau campakan kau. Banyak kali cakap kau. Ya, secara eksplisit memang tidak ada Yesus mengatakan aku bukan Tuhan. Akan tetapi perkataan dia yang dikutip dari Markus 12 nomor 29 itu, ketika dia menunjuk kepada sosok Tuhan dan Allah, ya itu sudah menunjukkan bahwasanya dia menyatakan dirinya bukan Tuhan. Tapi ada satu sosok yang harus saya sembah. Dan di dalam Matius 7 nomor 21 pun di situ dia utarakan Bang, bahwasanya orang-orang yang masuk kerajaan surga itu adalah orang-orang yang diinginkan, yang menuruti kehendak dari Bapa yang telah mengutus dia. Bukan menuruti kehendakku, kata Yesus, bukan, tapi kehendak Bapa yang telah mengutus aku, kata dia. Kita kaji dalam Bible, aku tidak dapati satu ayat pun di mana Bapa berkehendak, Bapa yang telah mengutus Yesus berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan iman Kristen. Gak ada Bang. Ya, saya sangat sepakat sama Bang Lo. Sepakat saya sama Bang. Sepakat. Bahwasanya Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan dan Allah, dan aku Yesus adalah utusan. Itu bukan Kristen nih, orang bukan Kristen. Iya. Diam kau. Bisa tepat. Kamu Kristen bukan nih? Diam kau dulu kau. Kamu dulu kata kau diam kau. Ya. Jadi berdasarkan Yohanes 11 nomor 3 lagi tertulis aku Bang. Ternyata memang benar. Bapak ini adalah Abdul kalau dalam Islam. Dia ini hamba ya kan. Dia bukan Tuhan, dia adalah hamba gitu loh. Pantas rupanya ya, di dalam Bible tidak ada seperti itu. Dan pantas rupanya aku pikir gini Bang, setiap kami gini aja dikasih lembaran-lembaran kertas kayak disuruh dipilih-pilih. Ya kan, 27 tahun oke lah, berkisar 15 tahun lah ya, 18 tahun aku pilih. Nggak pernah kami pilih sendiri, ibu biar udah dipilih sama pandita gitu Bang. Ya, silakan Bang. Bukan Kristen nih, Bapak ini bukan Kristen nih, jangan dipercaya. Iya, saya sangat sepakat yang dikatakan Abang tadi. Itu kan bukan Kristen dia. Yang Abang bilang itu kan sesuai dengan isi Alkitab ya, Bible ya. Yang jadi pertanyaan saya gini loh Bang. Berarti tadi Abang bilang kan yang salah itu adalah yang memahaminya lah. Yang memahaminya, Kristennya yang mengatakan ini itu, misalnya seperti apa itu Yesus only, doktrin Yesus only, Tritunggal gitu ya kan. Berarti orangnya yang salah, bukan Bibelnya kan Bang? Pada poin yang itu, maksudku gini, kalau misalnya orang yang salah, kenapa harus Abang pindah server gitu loh? Misalnya kan bisa Bang. Ya, ternyata gini loh Bang, penggiringan kepada Bapa ya, dan di mana mengutip perkataan Yesus di dalam Matius 15 dan Matius 10. Ternyata ketika aku ingin mengikut Yesus, Yesus menolak aku, Pak. Yesus nolak aku. Karena kata Yesus, dia diutus hanya untuk Bani Israel, domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Aku bukan Bani Israel. Gak boleh aku ikut dia.
supaya aku sampai kepada Bapa. Yesus yang bisa sampaikan kita kepada Bapa di dalam Bible. Tapi sampainya seseorang kepada Bapa itu terukur hanya pada satu kaum. Siapa itu? Bani Israel. Kan gitu, aku bukan Bani Israel. Nah, hingga akhirnya aku mendengar suara adzan. Ada niat aku untuk belajar Islam. Aku pelajarilah Islam. Dikenalkan aku Nabi Muhammad SAW. Dia diutus untuk seluruh umat manusia ternyata. Ya gitu, ya plok aku masuk aku ke dalam. Semakin terang benderang. Di mana Yesus mengatakan suruh beragama Islam? Tenang dulu Mas. Siapa? Kau memang Bukan Kristen, jangan ngaku-ngaku Kristen ya. Kau bukan Kristen. Jangan menyesalkan kau. Saksi Yehova sekali kau. lagi kau masih kau buka, Kau kuturunkan saksi kau. Yehova bukan Kristen kau. Kuturunkan kau. Sekali lagi kumiyut kau buka, kuturunkan kau. Satu-satu yang lain dia. Dari mana Bang Wan ini? Ya ini nanya dari awal tidak ada kalian, bicara bukan nanya bahwa Kristen Yesus itu, Kak. mengatakan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Enggak ada aku bilang ya. Aku tak ada mengatakan begitu. Hingga akhirnya aku mendengar suara adzan dan ada niat aku untuk belajar Islam. Aku pelajari Islam, dikatakan Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh umat manusia. Itu dalam konteks belajar Islam. Dan aku manusia, boleh dong aku ikut dia. Nah, setelah aku masuk Islam dan mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW, terang benderang semuanya. Siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus, siapa Maria, bagaimana hubungan antara Maria dan Yesus. Baru aku mulai memahami, oh begitu. Nggak ada, jangan kau framing, kau bilang Yesus yang mengenalkan aku, Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Nggak ada aku bilang tadi begitu ya. Silakan Bang Tio, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Udah Bang. Tadi abang bilang kan, ya benar tadi ada tertulis di Bible, kalau ada yang tertulis kan harus kita benarkan toh untuk Bani Israel. Tapi kan Bani Israel itu kan menolak yang diberitakan itu loh. Terus kan ada juga tertulis, beritakanlah firman ke seluruh dunia Bang. Seluruh buminya apanya tertulis itu. Kan ada itu Bang. Isa ngapain jadi nabi kamu kalau Diam dulu Flora. Jadi gini Bang, ya, benar abang bilang Bani Israel itu menolak Yesus, ya kan? Tapi penolakan dari Bani Israel ini tak serta-merta membenarkan perbuatan dari Bani Israel. Karena apa? Contoh gini analoginya Bang. Aku bikin sebuah paket Bang. Ku kirim ke rumahmu paket ini untukmu. Kau mau menerima paket itu atau tidak menerima paket itu urusanmu Bang. Tapi yang pastinya paket ini kan kukirim untukmu. Paket ini kuberikan untukmu sampai ke kau udah selesai. Mau kau buang ke tong sampah, mau kau injak-injak, mau kau bakar, itu urusanmu. Itu responsif dari dirimu. Tapi sejatinya paket ini untukmu, bukan untuk Bang Dio. Ketika paket ini diambil sama Bang Dio, sampainya kepada Bang Dio, aku gak akan terima. Karena paket ini kukirim untukmu, bukan untuk Bang Dio, gitu loh. Sama halnya dengan Bani Israel tadi, ketika mereka menolak Yesus, tak serta-merta Yesus menggagalkan Yesus itu adalah utusan dari Bapa. Tidak, dia tetap utusan, tetapi dia didustakan oleh kaumnya, sebagaimana nabi-nabi terdahulu pun didustakan oleh kaumnya. Dan kalimat itu, ayat itu kudapat di dalam Al-Quran. Muncullah pemahaman seperti itu. terus kenapa itu saja tidak nabi? Kau diam dulu kau, potong nonot kau itu. Ributkan itu. Wajar Bang, seluruh para nabi pun didustakan, jangankan Yesus. Gitu loh. Nuh pun didustakan. Apalagi Zakaria pun didustakan, Yahya pun didustakan, Ibrahim juga didustakan, Musa pun didustakan. Gitu Bang ya, jadi tidak serta-merta pendustaan ya atau keingkaran dari Bani Israel itu membatalkan pengutusan dari Yesus dari yang diutus oleh Bapa pada saat itu, gitu Bang. Tapi dia tetap diutus untuk Bani Israel. Tak boleh bani-bani lain mengambil dia atau mengklaim dia, nggak boleh. Lanjut Bang. Oh, berarti banyaklah yang melatar belakin abang menjadi pindah server gitu ya Bang ya. Bukan cuma satu alasan, satu acuan gitu ya. Dasar alasannya itu Bang. Komplikasi lah, komplikasi ya.
Itu dasar alasan itu karena tidak ada. Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen atau kepada orang-orang yang Tuhan dirinya, tidak ada. Janji keselamatan yang disampaikan oleh Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Matius 15 dan Matius 10. Berarti yang jelas yang menurunkan yang salah adalah orangnya ya, yang memahaminya, yang mempercayai kitab suci itu, bukan kitab suci yang salah kan Bang. Abang aku tanya dulu. Abang mentuhankan Yesus, nyembah pada Yesus atau nyembah kepada Bapa yang telah mengutus Yesus? Menyembah kepada Bapa. Berarti abang tidak beriman kalau Yesus itu Tuhan. Ya bukan. Oke. Ini kita tanya abang ya, suara abang jujur. Abang jujur ini ya, jangan berbohong abang ya. Apakah abang sudah pernah membaca selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Nggak pernah Bang. Nggak pernah. Iya, nggak pernah. Apakah abang pernah membaca Perjanjian Lama sampai selesai atau dari Matius sampai Wahyu selesai? Nggak pernah Bang. Jadi abang dapat pemahaman ini dari mana, Bang? Kan kalau misalnya pemahamannya kan banyak, misalnya di TikTok, di gereja, di mana, misalnya di YouTube. Enggak, kan tahu. Di gereja nggak akan dapat pemahaman ini. Dia udah jujur itu bagus. Luar Kan biasa. maksudnya tahu loh. Luar biasa gini. Tahu sebagian-sebagian, tapi untuk menghafal. Habis ini abang ngomong Bang, aku habis ini mau kamar mandi sebenarnya. Ini luar biasa. Mana gereja kapan ngajarin Dia kayak dulu gitu kau nggak? tekan kepala kau, diam kau. Tipu-tipu, drama banget. Ini ya. Kenapa aku bilang luar biasa? Bang Faruk dulu menghabiskan waktuku hampir 2 tahun setengah teman-teman untuk dapat pemahaman ini. Dia rupanya nggak pernah baca Bibel dulu sampai selesai. Dia mendengar seperti itu dan nggak tahu ya kayak mana. Entahlah abang ini nggak ada punya perasaan penasaran dalam hatinya ya. Benar nggak ini Habis dibilang ini oleh syahadat-syahadatan kan, ya kan? sehingga dia membuka Bibelnya kan. Ya kan, dia yakin seperti Habis itu. Tapi ini pemahamannya itu Bang sesuai dengan apa yang tertulis dalam syahadat. Bibel, Bang. Aku udah pernah baca sampai selesai Bang. Episode- Oke lanjut kita orang. Syahadat-syahadatan nih habis ini. Apa kabar Bang lanjut? Dio, Bang Dio, Iya, iya. Bang Dio. Ya, Kak. Iya, Kak, ya. Iya, Kak. Ini lawanmu si Mas ini. Mas siapa? Andi Flora, temannya Kiamat. Oh, iya. Wow, Pelangi. Diskusi kita ya, Flora ya. Diskusi kita. Oh enggak hari ini, besok syahadat. Oh iya ya, Islam bener ya. Oke lah Ya, kalian drama, Bang, aku turunlah sandiwara. dulu, berisik loh. Oke, Bang Wan. Oke, Bang Wan. Aku Oke. turunlah dulu, lain waktu naik lagi untuk Besok ganti bertanya nama, lagi ya. besok Oke, ganti siap. nama pura-pura masuk Islam, syahadat, Oke, drama, ya kan? Mas, ini aja kalau kamu berani Itu mengasih kau saya. yang kau pelangi, Bu. Jangan Mbak, kau pelangi. Oh, Lanjut, Le. Oke lah, turun lah. Ya turun lah, nggak usah takia. Kapan gereja ngajarin Yesus bukan Tuhan? Udah pasti ngibul banget. Ya udah, kita mau Sandiwara, diskusi apa nih? Flora. Moto, udah ngibul nggak Flora. pakai akal lagi. Ya udah, Flora, kita mau diskusi apa nih? Kita mau diskusi, apakah apa ya? Jangan kau ajarin aku nyepong ya, nggak biasa nyepong aku ya. Gila kali kau. Gila kali kau ya. Ya coba lanjut. Oke, apakah menghujat Isa itu masuk neraka atau tidak? Menghujat Isa masuk neraka. Yang kalian samakan dengan Yesus itu masuk neraka nggak kalian? Siapa yang menyamakan Isa dengan Yesus? Loh, tadi barusan Bang Faruk menyamakan Yesus dengan Isa, mengatakan Injil itu benar. Sekarang jilat ludah ya. Ya kan, jilat ludah kan? Menjilat ludah kan? Apa sih? Kau ngomong apa sih? Apakah menghujat Isa itu yang Mulai kalian tadi samakan Bang dengan Faruk Yesus tidak itu pernah membilang masuk neraka Injil. atau Ya ada tidak? Bible, ayat di Bible di itu latar belakang masuk Islam, bukan menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Makanya dipakai telinga. Kami tidak pernah mengakui itu Bible dari Yunani. Injil beda. Oh, jadi Isa itu abad keberapa? Itu, lanjut. Lanjut, Isa Bang Dio. itu abad keberapa? Kau mau bahas Isa apa Yesus?
Ya Isa dengan Yesus yang kalian sebenarnya kalian yang bingung Isa itu Yesus atau bukan. Kalau kita kan udah jelas enggak. Isa itu Kami bukan enggak, Yesus. kami enggak Tapi pernah kalian bingung. maksa Kami Isa itu Yesus. enggak Tapi pernah kalian bingung. maksa setelah maksa kalian Oke. menghujat-hujat. Di Itu mana kalian kan? masuk neraka atau enggak nih? Di mana Lagi pula, dalilnya? lagi Satu-satu. pula Nah, oke, aku lagi ya. Sekarang giliranku ya. Kau ada tunjukkan yang menyamakan terang-terang menyamakan Isa dengan Yesus, Oke. ya kan? Oke, sudah? Sudah belum? Nyerocos saja kau ini betul-betul memang bencong kau ya. Aku bang, Isa aku bukan aku. berbeda-beda. Jangan Apakah disebut. Isa itu tokoh Coba dongeng sampai nggak tahu? Coba sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad yang menyatakan Isa putra Maryam itu adalah Yesus yang kau sembah. Loh, itu kan kepercayaan kalian sendiri. Kita nggak percaya Yesus itu Nah, adalah berarti asumsi Isa. kan? Berarti Itu pertanyaanmu tadi kalian banyak yang nggak bisa mempercayai. nggak bisa jawab kan? Bahkan ada Oke. iklannya di mana disebut Isa Jangan adalah gemetar, Yesus. jangan gemetar kau. Kalian yang maksa. Berarti pertanyaanmu tadi itu asumsi. Kau mengasumsikan kami seperti Asumsi itu. dari mana? Berarti Ya udah, kalau bukan rekan-rekan asumsi, kalian yang lain oke, kalau semua aja bukan percaya. kalau bukan asumsi, kau bawakan data untuk kami. Yesus itu adalah Isa putra Maryam. Silahkan. Ya, tinggal disetel aja video-video kalian tuh yang kalian dilatin lidahnya, Ini diskusi. ludahnya. Kau kira ini tempat nyepong di sini? Ini tempat nyepong. Paham kau? Ah, otak kalian yang memang jorok kayak. Coba kau kentut dulu. Aku mendengar dulu bunyi kentutmu. Masih grace nggak? Coba aku dengar dulu. Kentut dulu kau. Kalian menghujat Isa itu yang Siapa yang disama-samakan menghujat Isa? Zuma, Siapa? yang Zuma sama-sama tengkar. Kau kalau ngomong gak usah tutup Zuma hidung. menyamakan Yesus. Nah, jadi kita gak usah tutup hidung kayak gitu. Udah kau, laki-laki jadi perempuan kau. Sok-sok jadi flora fauna. Zuma menyamakan Isa dengan Yesus, ya kan? Gak usah kau bawa orang lain. Sekarang Kau aku diskusi sama tanya, aku. Kau diskusi sama Isa aku. itu Sekarang kau bawakan datanya. kalian menghujat Isa masuk neraka nggak? Kalau kau menyamakan Isa putra Maryam dengan Yesus yang kau sembah itu, Bukan saya silakan tapi Zuma, tunjukkan bukan saya. datanya. Kau bisa diskusi Mengutip nggak? Zuma, saya mengutip Yusuf PI, saya mengutip Rifa Kutanya kau, dan sekarang kau- lain-lain menyamakan Yesus dengan Sekarang Isa. kau diskusi sama siapa sekarang? Kalian menghujat Ini kalau bencong kayak gini depan Itu muka masuk aku, neraka. sudah ku tempeleng pakai botol nih palanya nih kalau depan gue Bang beneran. Dio nyebut satu kali lagi yang kayak gitu akun Bang Dio ke laut. Jangan disebut. Oke, Kau siap, pelangi aja siap. gitu. Ya, Kau kau ingat pelangi dua ini. kali. Ini kau Flora, kalau ke depan aku ngomong kayak gitu, udah pecah botol di kepalamu, paham kau? Hah, lebih baik kau turun aja, jangan kau bikin aku emosi di sini ya. Soal kau diskusi sama aku, kau bawa Bang Zuma, bawa Yusuf PI, apa lah kau nih? Nah, gimana Oke, Bang tadi- Jendrio? Bang Jendrio mau diskusi? Jerido. Ini tanya dulu agamanya Bang Dio. Halo. Boleh tahu, Bang? Kristen ya, Yes. Kristen ya. Kristen Kristen. kita saya selamat siang bang. Iya, ketahuan aku lihat kok dari mukanya muka Kristen petak mukanya. Ya, lanjut Bang, mau diskusi kita Bang. Iya. Itu mulut jangan kayak perempuan lah. Santai saja bro. Diskusi kita. Kalau Iya, mau udah, santai, diskusi oke. itu Diskusi kita santai ya. bicara iya. Oke, diskusi Saya mau kita ya. tanya sama Farud saja. Sebenarnya saya dari tadi naik itu mau apa sama Farud bukan sama Udah kau sama aku kalian. aja, berani nggak? Gitu. Kau berani diskusi nggak sama aku? Saya cuma mau tanya sama Farud saja. Dia kan bekas mualaf. Kau naik di sini, kau tadi typing di bawah sok jagoan kau di sini. Ku tanya kau berani diskusi nggak sama aku? Dibilang mulut jangan kayak perempuan, kau mulut kayak perempuan. Hah? Iya, Diskusi kita. dari tadi kau sulit kayak apa? Jadi maksudnya saya naik di sini karena memang ada tulisan Udah, konten diskusi ajaran kita. konyol, maksudnya orang Kristen ajaran konyol. Iya. Oke, Mau diskusi apa Anda? oke. Tanya tentang kekristenan. Oke, mau diskusi apa? Oke, aku tanya ya. Tritunggal Iya. itu terdiri dari Tuhan Bapa, Anak itu Yesus dan Roh Kudus, betul? Iya, iya. Ada begini aja Bang. Betul Bang, atau tidak? saya mau tanya sama Abang Farud.
Iya. Oh, Nanti dia pula kayak perempuan kau nyerocos. Tadi kau bilang jangan mulut kayak perempuan. Aku tanya kau, Tritunggal itu terdiri dari Tuhan Bapa, Anak yaitu Yesus dan Roh Kudus, betul? Dion, kau bukan kelasku. Saya mau tanya sama Farud saja. Kau bukan kelasku. Jadi maksud saya mau apa sama Farud, Abang Farud. Kan udah aku Begitu. bilang. Kan kau kan jatung. Kena kan Bang Dio kan? Kena. Udah aku bilang deh jangan disebut. Iya. Iya. Ah, kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumbak Kena kan dia. Bang Dio? Iya. Pelanggaran. Makanya udah aku bilang tadi, udah aku peringati satu kali, aku peringati, tapi diulangi lagi. Makanya Masa kayak gitu Naga, Bang Naga, masa ditumbak gitu? Iya, Jendrio, nggak boleh. bentar, Bang Naga, bentar. Jendrio, kamu bikin aku kena pelanggaran Jendrio. Jangan begitu Jendrio. Nah, lanjut. Ngomong aja sok-sokan ngomong. Jangan mulut kayak perempuan, mulutnya sendiri kayak perempuan. Iya, kalau naik dialog sejelas sama siapa? Kok masa nantang lagi orang-orang? Banyak orang di sini loh. Dialog aja langsung. Nah, ini ada nih One Piece ini, dia Kristen juga nih, Kristen keras, garis keras dia. Gimana One Piece? Mau diskusi siapa? Gimana? Kemarin Nora sudah kalah sama saya. Saya diturunkan. Oh, datang naik mengklaim. Aku tanya kau mau diskusi sama siapa? Jawab. Kamu bukan level saya. Faruk dengan saya sudah kalah. Oh, bukan level. Oh, turun aja kau, monyet. Ngomong. Ditanya baik-baik mau diskusi sama siapa? Ada Kak Nora, ada Bang Faruk, ada Bang Al Hidayah. Tinggal kau pilih. Ku tanya kau baik-baik. Kau ini bikin level saya, Nora saya kalau saya bapak kamu cerewet kau di sini. Nah, Jendrio, kau mau curhat atau mau diskusi? Jendrio. Ya, begini Dion, maksud saya cuma mau bertanya sama Bang Farud. Bisa ndak? Kan dari tadi saya typing karena saya ingin berbicara dengan Farud. Oke, Bang Faruk, Jendrio mau bicara sama Bang Faruk. Iya, begitulah. Kan maksudnya hargailah toh. Kau lucu ya dari tadi. Santai Bang saja. Faruk lagi ada kegiatan. Bang Faruk udah WA saya lagi ada kegiatan. Beliau dipanggil. Oh begitu ya kegiatan. Bang. Oh iya. Mau nanya apa? Oh iya. Ya, biar sudah, tidak apa-apa. Cuma mau diskusi sama Bang Faruk saja sih. Terima kasih Udah ya. sama aku aja. Udah sama aku aja. Turun. Sudah, aku muridnya saya Faruk. Saya cuma suka yang Ini ada mualaf, itu Nora mualaf, yang Al Hidayah mualaf. Kenapa nggak sama mereka aja? Oh, Nora mualaf dia. Oh, Nora saya tanya mualaf. sama Nora saja satu saja. Oh, oke. Ini Nora kan. Halo Nora. Dia mau kasih salam. Iya. Dia mau lucu Mau nih. bilang assalamualaikum, tapi kan saya orang Kristen, jadi saya bilang ya salam Nora. Ya, halo Nora. Enggak ada suaranya kali. Ngomong aja kok gemetaran suaramu gimana kau? Salon udah tutup, jam segini tutup salon yang belum buka. Sama Al Hidayah aja yang sama mualaf. Itu mualaf juga banyak orang mualaf. Jangan bilang salon udah tutup. Oh begitu ya. Gimana? Alida juga. Kau pilih Alida ya. Bilanglah kalau betul, bilang betul. Kalau tidak, karena kita tidak mau orang-orang Iya, betul dulu aku penyembah Yudas Bang, mengikut ajaran Paulus menyembah Yudas aku dulu. Kenapa? Ya, baru begitu saja kau sudah salah. Bagaimana kau mengakui bahwa kau mualaf? Nah, sekarang Janganlah luruskan. tipu-tipu. Di orang Kristen itu tidak boleh tipu-tipu. Kalau katakannya jika pembohongan besar katakan itu tidak, ada kalau di itu Kristen, tidak. Bang. Lebih dari itu, kau pembohongan. Masalah kau bilang Yudas, sedangkan di sini tidak ada itu bicara tentang. Sekarang aku bilang Kristen menyembah Yudas mengikut Paulus. Sudah, begini. Saya tidak mau berbicara dengan yang bukan mualaf. Saya ingin bertanya kepada yang mualaf. Karena ini kan bukan mualaf, penipu. Jadi mas cari yang betul-betul mualaf. Iya, janganlah menipu. Kami orang Kristen katakannya jikalau ya katakan. Sekarang,
Kenapa? Mana dia? Top marah kalau curahan top marah. Jangan Ini mau lagi, itu, jangan diskusi. lagi itu, jangan lagi ngomong itu. Kamu bukan mualaf. Kau jangan ngomong, kau ngomong aja kayak kemayu. Aduh, bang, jadi laki dikit apa sih kau ngomongnya? Kau kira ini tempat nyepong apa di sini? Kok jadi gila ya? Oten. Kenapa di roomnya di Faruk ini oten-otennya semuanya gini? Jadi yang cerdas dikit apa? Aduh, takut sama Bang Ali, takut. Ini mau ambilnya Pak nih yang ngomong. Diskusi. Kamu dulu ya. Kah, buka Mip. Udah turun dia. GG. Mental semua. GG. Udah lah. Gara-gara kebanyakan dedak ini. Di bawah antreannya banyak, tapi oten-otennya kok semua gitu ya. Aduh. Kah? Halo. Selamat pagi. Pagi. Agama apa? Assalamualaikum. Agama apa? Waalaikumsalam. Islam, Muslim. Oh, Muslim. Muslim di bawah aja ya. Tadi tahu ya. Enggak, tar dulu. Mau klarifikasi nih. Kemarin itu ada apa ya? Bang, dia mau klarifikasi loh, Bang Naga. Ada yang dia mau Kan sampaikan tuh. Klarifikasi apa? Dia klarifikasi kan dia nggak apa nih kemarin apa nggak tahu tuh.